Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akmal S. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pilihan sosial atau social choice theory. Sejarahnya, teori pilihan sosial dan pemungutan suara memiliki sejarah panjang dalam ilmu sosial. Sejak karya awal Marquis de Condorcet, perlakuan matematis pertama yang ketat dari pemungutan suara, dan lainnya di abad ke-18. Sekarang ini adalah cabang matematika diskrit. Tujuan dari teori pilihan sosial adalah tentang sistem dan institusi untuk membuat pilihan kolektif, pilihan yang mempengaruhi sekelompok orang, digunakan dalam perencanaan multi-agen, keputusan kolektif, pemilihan komputerisasi, dan sebagainya. Bisa kita lihat pada lingkaran di bawah ini, ada hubungan antara pemilih dan pilihan alternatif. Yang sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri itu adalah jumlah pemilih yang akan memilih berbagai alternatif. Misalkan ada satu orang memilih dengan satu alternatif yang sama. Setiap orang memilih hanya boleh satu saja di sini. Pemungutan suara mayoritas sederhana. Pilihan satu dari kemungkinan alternatif oleh sekelompok orang atau sekelompok pemilih mempertimbangkan situasi pemungutan suara yang demokratis. Di sini bisa kita memilih dari satu atau dua kemungkinan alternatif yang disediakan oleh sekelompok pemilih. Jadi kita bisa memilih salah satu saja. Preferensi dan hasil. Misal alternatif X atau Y. Setiap pemilih memiliki pilihan masing-masing atau preferensi. Tiga kemungkinan situasi preferensi setiap pemilih. Saya X lebih baik dari Y sama dengan plus 1. Jika Y benar-benar lebih baik dari X sama dengan minus 1. Yang ketiga, X dan Y sama dengan ekuivalen, berarti sama dengan 0. Berarti jika X lebih baik dari Y, menjadi plus 1. Jika Y yang lebih baik dari X, menjadi minus 1. Dan jika X sama dengan Y, berarti sama dengan 0. Setelah pemungutan suara, saya X adalah pemenangnya, yaitu plus 1. Y adalah jika Y pemenangnya adalah sama dengan minus 1. Dan X dan Y dasi sama dengan 0. Daftar umum. Gunakan daftar untuk mendeskripsikan kumpulan dari N preferensi pemilih. Misal, minus 1 tadi kan adalah Y. Jika Y lebih baik dari X. Jika Y lebih menang dari X. Plus 1. Jika X lebih baik dari Y. 0 jika X dan Y ekuivalen 0, dan seterusnya. Daftar umum D. D itu adalah pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3, dan seterusnya. D saya adalah plus 1, minus 1, atau 0 tergantung pada apakah individu I benar-benar lebih memilih X daripada Y. Y ke X atau tidak ada perbedaan di antara mereka. Pertimbangan jumlah daftar D. Kapan D1, D2, D3, dan seterusnya lebih besar dari 0? X harus dipilih. Pemungutan suara mayoritas sederhana memberikan plus 1. Kapan D1, D2, D3, dan seterusnya kecil dari 0? Y harus dipilih. Pemberian suara mayoritas sederhana memberikan minus 1. Kapan D1, D2, D3 sama dengan 0? X dan Y harus seri. Pemberian suara mayoritas sederhana memberikan 0. Jadi ketika kita D1, D2, D3, dan seterusnya lebih besar dari 0, maka X harus dipilih dengan memberikan angka plus 1. Jika D1, D2, dan 3 kecil dari 0, maka kita harus memilih angka minus 1. Y yang dipilih di sini. Ketika D1, D2, D3 sama dengan 0, maka X dan Y harus seri atau ekuivalen. Maka kita berikan angka 0. Definisi formal dan pemungutan suara mayoritas sederhana. Yang pertama, gunakan fungsi tanda untuk secara formal menentukan pemungutan suara mayoritas sederhana D1, D2, sampai Dn. N, D1, D2, sampai dengan Dn. Fungsi N plus 1 dan N minus 1.
N plus 1 adalah rekan dengan daftar D jumlah D saya itu sangat positif. N-1 rekan dengan daftar D jumlah D saya itu yang sangat negatif. Definisi formal dari definisi formal dan pemungutan suara mayoritas sederhana. Ada jumlah pemungut D1, D2, D3. Yang pertama plus 1 jika N plus 1. D lebih besar dari N kurang 1. Voting mayoritas mutlak. Jika N plus 1, D1, D2, D3 seharusnya lebih besar dari N per 2. Minus 1 jika N kurang 1, D lebih besar dari N tambah 1. Jika N kurang 1, D1, D2, dan 3, hingga Dn lebih besar dari N per 2. Jika X sama dengan Y atau ekuivalen 0 sebaliknya. Misalnya, untuk pemungutan suara mayoritas absolut untuk daftar D sama dengan plus 1, minus 1, minus 1, 0, plus 1, plus 1. N sama dengan 6, N bagi 2, 3, N plus 1, seperti plus 1, minus 1, minus 1, 0, plus 1, plus 1 sama dengan 3. Lebih besar dari N per 2. N minus 1, plus 1, minus 1, min 1, 0, plus 1, plus 1 sama dengan 2. Lebih kecil dari N per 2. G plus 1, minus 1, minus 1, 0, plus 1, plus 1 sama dengan plus 1. Properti 1 aturan F. Properti 1 domain universal. F memenuhi domain universal jika memiliki domain yang sama dengan semua daftar yang mungkin secara logis, yaitu kombinasi dari preferensi pemilih individu dari n entry plus 1 minus 1. Jadi aturan properti yang pertama itu adalah F harus memenuhi domain universal jika memiliki domain yang sama dengan semua daftar yang mungkin secara logis dari n entry plus 1 minus 1 atau 0. Aturan pemungutan suara mayoritas sederhana. Aturan yang pertama adalah aturan pilihan sosial. Fungsinya adalah D1, D2, D3 hingga Dn. Domain fungsi adalah himpunan dari semua daftar yang F memberikan beberapa hasil yang tidak ambigu, plus 1, minus 1, atau 0. Jadi, domain fungsi ini adalah fungsi dari jumlah pemilih atau pemungut suara yang memberikan beberapa hasil yang tidak ambigu. Aturan pilihan sosial dari pemungutan suara mayoritas sederhana dapat dicirikan oleh 4 properti. Yang kedua adalah properti 2 aturan F. Korespondensi 1 ke 1 adalah fungsi S dari himpunan 1, 2, 3 hingga N ke dirinya sendiri sehingga S didefinisikan pada setiap bilangan bulat dari 1 hingga N dan hasil yang berbeda ditetapkan kedua bilangan bulat berbeda. SI sama dengan SJ, menyiratkan I sama dengan J. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah korespondensi 1-1, yaitu setiap pemilih harus memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Yang kedua, bukan korespondensi 1-1. Jadi kita bisa dilihat di sini satu pemilih bisa memilih hal yang dia inginkan dan juga bisa tidak ada yang kepilih di sini. Di sini kita lihat ada satu ini yang tidak kepilih. Jadi ini adalah bukan korespondensi 1-1. Kalau di sini harus dipilih semuanya. Jadi di sini harus sama rata. Properti 2 aturan F. Permutasi diberikan dua daftar D1 hingga D2 hingga Dn dan D aksen, D1 aksen, D2 aksen hingga D aksen N, Dn aksen. Mengatakan bahwa D dan D aksen adalah permutasi satu sama lain jika ada korespondensi 1 ke 1 pada 1, 2 hingga N sehingga DS I aksen sama dengan D saya. Aksen misalnya pemilih 1, 2, 3 hingga 7 plus 1, plus 1, plus 1, 0, 0, minus 1, minus 1. Dan pemilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, 0, plus 1, plus 1, 0, minus 1, plus 1. Adalah permutasi satu sama lain melalui korespondensi 1 ke 1. Minus 1 lebih besar dari 3. 2, 1 lebih besar dari 3. 2 lebih besar dari 4. 3 lebih besar dari 7.
4 lebih besar dari 2, 5 lebih besar dari 5, 6 lebih besar dari 1, 7 lebih besar dari 6. Properti 2 aturan properti 2 anonimitas. Aturan pilihan sosial akan memilih properti ini jika tidak ada perbedaan siapapun yang memberikan suara selama jumlah setiap jenis sama, yaitu perlakuan yang sama untuk setiap pemilih. Jadi definisi operasional aturan pilihan sosial memenuhi anonimitas jika kapanpun D1, D2, Dn, dan D1 aksen, D2 aksen hingga Dn aksen. Di domain F adalah permutasi satu sama lain. F D1, D2, Dn sama dengan F D1 aksen, D2 aksen hingga Dn aksen. Misalnya, jika D plus 1 plus 1 plus 1, 0, 0, minus 1, minus 1, dan D aksen minus 1, 0, plus 1 plus 1, 0, minus 1 plus 1. Jadi D dan D aksen adalah permutasi satu sama lain. Dan jika F D1, D2, Dn sama dengan F D1 aksen, D2 aksen hingga Dn aksen, maka aturan pilihan sosial F memenuhi anonimitas. Jadi aturan anonimitas ini adalah jika fungsi dari D aksen, fungsi dari D sama dengan F D aksen. Properti 3 aturan F. Properti 3 netralitas. Aturan pilihan sosial memuaskan netralitas jika kapanpun D1, D2 hingga Dn dan D minus D1 minus D2 hingga minus Dn adalah domain dari F, lalu F D1 D2 sama dengan minus F minus D1 minus D2 hingga minus Dn. Catatan, jika kondisi anonimitas adalah cara memperlakukan individu secara setara, kondisi netralitas adalah cara memperlakukan alternatif F dan Y secara setara. Jadi aturan netralitas ini adalah bagaimana kita menyetarakan perlakuan kita terhadap X dan Y. Jadi sama-sama diperlakukan, tidak ada perbedaan. Properti 4 aturan F. I sama I kurang varian. Misalkan ada D, D1, D2, dan D aksen. D1 aksen, D2 aksen, hingga Dn aksen. D dan D aksen adalah varian I. Jika untuk semua J tidak sama dengan I, D1 sama dengan D1 aksen. Jadi, dua varian I berbeda paling banyak pada entry K1. Tidak ada secara tegas mengatur hubungan D saya dan D saya aksen. Yaitu mungkin saja DI sama dengan DI aksen, DI lebih besar dari DI aksen atau DI kecil dari DI aksen. Misalnya, dua daftar D plus 1 minus 1 minus 1 0 plus 1 minus 1 plus 1 dan D aksen plus 1 minus 1 0 0 plus 1 minus 1 plus 1 adalah tiga varian karena mereka hanya berbeda di tempat kerja tempat ketiga. Jadi ini adalah varian yang berbeda karena D dengan D aksen itu berbedanya hanya pada tempat ketiga saja. Makanya ini disebut dengan I varian. Selanjutnya adalah teorema May. Pemungutan suara mayoritas sederhana adalah satu-satunya aturan yang memenuhi keempat properti yang ketentuan secara bersamaan. Jadi pemungutan suara mayoritas sederhana yang memenuhi keempat properti tersebut yang sebelumnya ada F1, F2, F3, F4 secara bersamaan. Bukti teori Mailangga 1, jika aturan F memenuhi kondisi 1, 2, 3, dan 4, jadi nilai fungsi D hanya bergantung pada jumlah plus 1, 0, dan minus 1 secara anonimitas. Misalkan ada N elemen di D, N plus 1 D, dan N-1D adalah bilangan plus 1 dan minus 1, ide yang sesuai. Jadi bilangan 0 adalah N kurang N plus 1D kurang N minus 1D. Oleh karena itu, FD seluruh ditentukan oleh N plus 1D dan N minus 1D dengan anonimitas. Jadi di sini nilai yang disediakan sudah ada, yaitu plus 1 dan minus 1. Jadi seluruhnya ditentukan oleh N plus 1 dan N minus 1. Jika aturan pilihan sosial F memenuhi semua, maka domain universal yang pertama adalah domain universal anonimitas netralitas daya tanggap positif, maka F adalah pemungutan suara mayoritas sederhana.
Bukti teorema langkah kedua, misalkan N plus 1D sama dengan N minus 1D. Dan FD sama dengan R. Jelas sekali N plus 1D sama dengan N minus 1. Sama dengan N plus 1 minus D. N minus 1D sama dengan N plus 1D. Dan sama dengan N minus 1 kurang D. Dan karena F memenuhi domain universal, maka F juga didefinisikan di minus D. Sejak F minus D sama dengan min Sejak F minus D sama dengan minus FD sama dengan minus R oleh netralitas dan F minus D sama dengan FD sama dengan R oleh 1 dan 2. Menggabungkan hasil di atas. Minus R sama dengan R jadi R sama dengan 0. Itu adalah N plus 1D dan N minus 1D menyeratkan FD sama dengan 0. Langkah ketiga, misalkan N plus 1D lebih besar dari N minus 1D, di mana N adalah elemen di D. Sehingga N plus 1D sama dengan N minus D tambah M, di mana 0 kecil dari M itu sama M kurang N minus 1D. Ini akan dibuktikan bahwa FD sama dengan plus 1 dengan induksi matematis di bawah ini. Sekitar induksi matematisnya. Ringkasan bukti dari langkah 1 dan 2 dan 3, jika N plus 1D sama dengan N minus D, N minus 1D lalu FD sama dengan 0. Jika N plus 1D lebih besar dari N kurang 1D, lalu FD sama dengan plus 1. Jika N plus 1D kecil dari N minus 1D, lalu FD sama dengan minus 1. Hasilnya hanya memenuhi definisi formal dari penyerahan suara mayoritas sederhana. Jadi teorema terbukti. Aturan pilihan sosial umum. X, R, I, Y, I, elemen N, X, Y, elemen X individu I menentukan alternatif X setidaknya sebaiknya alternatif Y atau I lebih memilih X daripada Y. RI bersifat refleksif X, RI, X untuk semua X elemen X. RI selesai X, RI, Y atau Y, RI, X atau keduanya untuk semua X, Y elemen X. RI bersifat transitif untuk semua X, Y, Z elemen X jika keduanya XRI dan YRI, Z lalu XRI, Z. Ini adalah aturan dari pilihan sosial umum. X sama dengan sekumpulan alternatif yang tidak kosong. Elemen X hanya boleh saling tidak kompatibel. V, agenda. V tidak sama dengan O dan V. X yang kumpulan alternatif yang tidak kayak ini. N, satu set individu. Aturan berunsur selanjutnya adalah XPIY sama dengan XRIY dan bukan YRI, X, sel I lebih memilih X daripada Y. Yang kedua adalah YPIX, YRIX dan bukan XRIY. Sel I lebih memilih Y daripada X. Yang ketiga adalah XIY, XRIY dan juga YRIX. I tidak berbeda antara X dan Y. Bisa kita lihat pada XPIY ini ada perbedaannya X lebih dari Y lebih memilih X daripada Y. Pada yang kedua YPIX sama dengan YRIX dan bukan XRIY. Y lebih milih Y daripada X. Jadi yang pertama itu adalah bukan YRIX. Maka I lebih memilih X di sini daripada Y. Yang kedua itu adalah XRIY. Bukan XRIY. I lebih memilih Y daripada X. Yang ketiga itu sama. Jadi tidak ada perbedaan antara X dan Y. Penugasan satu relasi preferensi untuk masing-masing individu. Elemen yang dipilih dari ganda V dengan fungsi pilihan C. Aturan pilihan sosial menetapkan ke masing-masing kumpulan profil fungsi pilihan yang sesuai. Yang pertama itu adalah profil preferensi U. Itu aturan pilihan sosial F.
Selanjutnya fungsi pilihan C di sini adalah jadwal acara V dan masukkan set yang dipilih. Batasan domain standar, setidaknya ada 3 alternatif di X, setidaknya ada 3 individu di N. Aturan pilihan sosial memiliki domain semua profil yang mungkin secara logis dari aturan preferensi pada X. Setiap fungsi pilihan yang merupakan output dari aturan memiliki domainnya semua agenda terbatas yang tidak kosong. Kondisi Pareto. Kondisi Pareto kuat. Biarkan aturan pilihan sosial memilih fungsi pilihan CU di profil U. Misalkan pada Anda semua orang dengan suara bulat menemukan suatu alternatif F. X setidaknya sama baiknya dengan yang lain. Y dan setidaknya satu individu dengan tegas lebih memilih X daripada Y. Kemudian X tersedia. Misal X elemen V. Anda tidak akan dipilih yaitu Y elemen tidak elemen CUV. Kondisi Pareto lemah, biarkan aturan pilihan sosial memilih fungsi pilihan CU di profil U. Misalkan pada Anda semua orang dengan suara bulat lebih memilih satu alternatif, katakanlah X. Dari yang lain, katakan Y. Lalu jika X tersedia, misal X elemen V, Y tidak akan dipilih, yaitu Y tidak elemen CUV. Contoh soal, untuk agenda 1, XY1, Y2. Yang kedua, XY1, Y2. Yang ketiga, XY1, Y2. Dalam kondisi lemah, Pareto lemah, Y2 bukan elemen CUV. Dalam kondisi Pareto kuat, Y1, Y2 tidak elemen CUV. X lebih unggul Pareto dari Y pada profil U, R1, R2 hingga Rn jika XRIY untuk semua individu I di N, XPIY untuk setidaknya satu individu I di N. Alternatif yang tidak tersedia, alternatif Pareto superior disebut Pareto optimal. Ini adalah diktator, ada diktator lemah, individu I adalah diktator lemah jika untuk setiap pasang alternatif X dan Y setiap profil U, dan setiap agenda V jika XPIY. Kemudian Y elemen CUV menyiratkan X elemen CUV. Kalau diktator jika koalisi yang menentukan S sama dengan himpunan I, maka I adalah diktator. Koalisi himpunan bagian S dari himpunan N dari semua individu disebut koalisi. Koalisi tegas untuk aturan pilihan sosial yang memetakan U ke C. Koalisi S disebut menentukan alternatif X terhadap alternatif Y. Aturan Borda. Hitungan Borda asumsikan bahwa X terbatas, kemudian dikaitkan dengan setiap preferensi pemesanan RI. Ada fungsi peringkat RI yang mengaitkan integer dengan setiap alternatif. RIX adalah jumlah alternatif yang lebih disukai daripada X. Diberikan profil U, R1, R2, Rn, ada fungsi peringkat R yang diberikan. Rx sama dengan sigma I RIX. Nilai Rx disebut hitungan Borda X. Independensi alternatif yang tidak relevan. Jika dua profil UU aksen terbatas pada agenda V identik, maka pilihan yang dibuat dari agenda itu harus sama. CUV sama dengan CUV. Aturan perbatasan lokal. Hitungan Borda lokal diberikan profil U, R1, R2, Rn ada untuk setiap V, RVX dengan sigma I, RI, VX. Pangkat VX. Aturan Borda lokal CUV, X, RVX kecil dari RVY untuk semua Y elemen V. Teorema ketidakmungkinan arrow. Tidak ada aturan pilihan sosial yang memenuhi semua. Yang pertama, batasan domain standar. Yang kedua, kondisi Pareto yang kuat. Yang ketiga, kemandirian alternatif yang tidak relevan. Yang keempat, memiliki penjelasan transitif. Yang kelima, tidak adanya seorang diktator. Mekanismenya yang pertama adalah menyerapkan fungsi pilihan sosial 1 hingga UN menggunakan game. Kedua, pusat atau juru lelang tidak mengetahui preferensi agen. Yang ketiga, agen mungkin berbohong. Yang keempat, tujuannya adalah untuk merancang aturan permainan agar berada dalam keseimbangan S1 hingga SN. Hasil dari game tersebut adalah fungsi dari U1 hingga UN. Mekanismenya adalah perancang mekanisme menentukan set strategi SI dan bagaimana hasil ditentukan sebagai fungsi dari S1 hingga SN, elemen dari S1 hingga SN. Variannya yang berikut adalah tepatnya ada satu equilibrium, hasilnya adalah F-U1 hingga UN, sedang dalam setiap keseimbangan hasilnya adalah F-U1 hingga UN.
Yang terlemah adalah dalam setidaknya satu equilibrium. Hasilnya adalah F U1 U2. Jadi varian interquark ini adalah tepatnya ada satu equilibrium di sana. Yang sedang itu adalah dalam setiap keseimbangan hasilnya adalah F U1 UN. Yang terlemah itu adalah dalam setidaknya satu equilibrium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.